유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Ya, selamat berjumpa sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman yang tertarik minat pada wisata ya. Satu wisata tur di Kota Tegal yang mencoba menelusuri jejak-jejak sejarah gitu ya. Jejak sejarah ini sangat penting bagi pembelajaran kita tentang kekayaan pusaka Nusantara ya. Jadi Tegal bagian dari kota yang menyimpan sejarah panjang ya. Jadi banyak peninggalan bangunan-bangunan kuno bersejarah ya, masuk kategori heritage yang perlu dilestarikan ya. Semoga menjadi memori kita tentang sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia, khususnya di Kota Tegal sebagai kota pelabuhan ya. Nanti kita bisa mengamati bagaimana ruang-ruang kota terbuka ya, urban heritage terkait dengan penataan ruang-ruang luar ya, yang hijau, ada taman, terkait dengan landscape dan sebagainya. Maka saya akan mencoba mengaitkan antara urban heritage dengan lanskap di Kota Tegal. Terima kasih. IALI merupakan Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, bagian dari IFLA ya, Federasi Arsitek Lanskap Internasional, khususnya di Asia Pasifik juga. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Kita sudah sampai di stasiun kereta api Tegal ya. Jadi ini bangunan yang dilestarikan masuk heritage ya. Dan memang cukup indah bentuknya, meskipun tidak relatif besar, tapi kita bisa melihat lingkungannya sudah tertata rapi. Mudah-mudahan tetap lestari ya. Ketemu lagi kanca-kanca Jakwir ya di Tegal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita melusuri gedung kantor pusat dari SCS, yaitu gedung kantor Semarang Cirebon Stumtram Maskapai ya. Masyarakat Kota Tegal menyebutnya kantor Birau. Dulu juga pernah digunakan sebagai kampus Universitas Pancasakti yang berlokasi persis di seberang stasiun Tegal, yaitu Jalan Pancasila nomor 2 Kota Tegal ya. Jadi gedung ini memang dirancang khusus sekitar tahun 1910-an ya, oleh arsitek Belanda Hendrik Macleanpont ya, yang lahir tahun 1884 hingga wafat pada tahun 1971. Kelahirannya kita ketahui tanggal 21 Juni 1884 di Mr. Cornelis ya. Jadi beliau merupakan menantu dari Insinyur J.
dari Gerling, yaitu seorang direktur di Semarang Cirebon Stumtram Maskapai, ya, adalah perusahaan perkeretaapian Semarang Cirebon pada waktu itu, ya, sehingga usaha ini bergerak dari tahun 1897 sampai 1914. Bangunan ini terdiri dari 4 lantai, ya, jadi memanjang dari arah timur dan barat. Bangunan ini posisinya merespon terhadap orientasi sinar matahari pagi, ya, sehingga bisa masuk ke dalam ruang-ruangan di dalam gedung ini, sehingga ada pula sirkulasi udara menjadi baik karena bukaan-bukaan selasar terasnya cukup lebar, ya. Jadi kita melihat bahwa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 10 September 1945, gedung ini juga menjadi saksi pergerakan orang-orang Tegal dalam memerangi penjajahan, yaitu dengan mengibarkan bendera merah putih yang pada saat itu tentunya dilarang dikibarkan. Jadi saat pengibaran bendera, gedung ini dikabarkan dijaga oleh M. Yunus dan rekan-rekan pejuang dari pekerja kereta api dengan pengawalan rakyat Kota Tegal, ya. Tentunya saat itu menggunakan alat yang sederhana, ya, senjata yang dipunyai oleh masyarakat Kota Tegal. Kemudian pada tahun 80-an ini ditempati oleh Universitas Pancasakti, sehingga kita bisa melihat bahwa bangunan ini masih bermakna, ya, masih berfungsi dengan baik. Oke, sampai ketemu. Ya, responnya baik, ya, Pak Robi, ya, untuk melihat Kota Tegal ini banyak bangunan kuno yang dilestarikan, ya. Bersyukur, ya. Ya, dari sisi teori urban design, posisi masa gedung SCS atau kantor biro Tegal ini sungguh strategis, menjadi tertenger yang terkoneksi juga dengan stasiun kereta api Tegal dan berorientasi ke ruang terbuka kota, lapangan Pancasila, dan terkoneksi dengan alun-alun Kota Tegal yang ada Masjid Agungnya, kemudian ada kantor balai kota, ya, satu urban design yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Monggo jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita, semoga selalu sehat walafiat. Ya, saya berada di satu bangunan landmark Kota Tegal, ya. Waterledeng nih, terkenalnya zaman Belanda tahun 1931, ya. Ya, ini ada prasastinya dan menjulang tinggi ini. Ya, strukturnya indah, struktur konstruksi beton masih bertahan sejak 1931 sampai 2021. Oke, betul, ya, Pak Robi, ya. Kita menikmati landmark Kota Tegal nih, berada di PDAM, Waterledeng bahasa Belandane. Waterledeng, ya. Ya, Waterledeng, ya. Oke, sampai ketemu, ya. Nanti kita lanjut lagi ke makan soto Tegal kriuk-kriuk. Nyoto tuli Karo nyate, nyate disit, ya. Babibul, apa? Balibul bawah 5 bulan. Berada di
satu bangunan Belanda ini ya. Jadi Waterledeng, Tegal and Omstraken ya. Ya, sangat bernilai historis dan ya, bangunan Belanda memang strukturnya indah dan kokoh ya, sehingga sampai tahun 2021 ini masih tegak berdiri kokoh ya. Kita lihat sebagai bangunan menara air bagi kota Tegal dan sekitarnya ini masih terjaga dengan bagus ya, patut dilestarikan ya sebagai bangunan heritage dan bersejarah. Oke sahabat, kita terus lanjut. Sebelum memasuki ruang terbuka kota atau Taman Yosudarso di Balai Kota Tegal Lama ya, kita mempelajari bahwa Komodor Yosudarso merupakan pahlawan nasional yang berjasa ketika peperangan di Laut Aru ya, sehingga bisa dijadikan satu momentum bagi Kota Tegal untuk membuat monumen tugu peringatan Yosudarso di depan Balai Kota Tegal ini ya, karena berdekatan juga dengan pelabuhan Kota Tegal ya, dengan markas Komando TNI Angkatan Laut Tegal. Oke, sukses. Penataan landscape-nya di Taman Yosudarso memilih vegetasi pohon palem ya, diintegrasikan dengan bunga-bunga tanaman perdu dan rumput hijaunya. Ya, kita memasuki sisi utara Kota Tegal, yaitu di sekitar Taman Lapangan Yosudarso yang berada di seberang dari Balai Kota Tegal ya. Balai Kota Tegal ini saat ini digunakan sebagai sekretariat DPRD Kota Tegal. Jadi Yosudarso ini dikenal sebagai Laksamana Madya TNI Anumerta ya. Jadi Yosudarso itu singkatan dari Yosafat Sudarso, lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 November 1925 dan meninggal di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962 pada usianya 36 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang gugur pada saat memimpin kapal perang Macan Tutul ya, dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli yaitu milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Namanya kemudian sekarang menjadi nama kapal Republik Indonesia dan Pulau Yosudarso ya. Jadi beliau sangat terkenal ya, sehingga bisa dijadikan monumen bersejarah ya bagi Kota Bahari di Tegal. Arsitektur kota monumen ini disebut sebagai bagian juga dari sculptural ya, yang unik, yang menarik, yang bagus. Ya, dari desain monumen Yosudarso kita bisa melihat penataan taman ini cukup rapi dan indah ya, karena bisa menjadi bagian dari ruang interaksi dan orientasi dari bangunan eks Balai Kota Tegal, sekarang difungsikan sebagai sekretariat DPRD Kota Tegal ya. Jadi kita lihat sebetulnya ada bangunan-bangunan bersejarah sekitarnya, ada kantor pos, ada markas TNI Angkatan Laut, kemudian ada LP ya, Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal yang berbatasan dengan pelabuhan Kota Tegal. Jadi ini menjadi sebuah rancangan urban design yang cukup menarik sebetulnya. Kita tahu bahwa ini sebuah contoh bagaimana kota dirawat, dilestarikan
dengan memperhatikan pada aspek-aspek urban design dan kota taman ya. Jadi pada hakikatnya urban heritage itu tidak lepas dari penataan ruang terbuka hijau ya, menyangkut landscape, ada urban landscape-nya dan elemen-elemen kota yang lain yang menarik. Di posisi dari Taman Yosudarso ini cukup strategis bagi Kota Tegal ya, karena menjadi landmark juga. Posisi dan letak dari monumen Yosudarso ini tidak lepas orientasinya ke laut, mengarah ke pelabuhan Tegal ya, dengan sumbu yang cukup kuat, sehingga kita bisa memahami bahwa mengolah ruang itu tidak hanya sekedar orientasi semata, tapi memiliki makna historis yang cukup kuat. Begitu juga di dalam penataan bangunan-bangunan di sekitar Taman Yosudarso, sekitar Balai Kota, kantor pos, dan markas Komando Lanal Angkatan Laut ini cukup cerdik ya. Jadi bangunan yang ada di sudut jalan itu merespon pintu masuknya dengan bentuk bangunan melingkar ya. Jadi ada satu strategi di dalam merancang urban design-nya ya. Bangunannya pun dipikirkan tentang bagaimana merespon terhadap ruang-ruang terbuka kota maupun jalan-jalan di sekitarnya. Dulu markas Komando Lanal Angkatan Laut ini merupakan sebuah bank, kantor bank yang terkenal, yaitu National Handelsbank NV di era kolonial Belanda. Jadi fungsi dari bank dan kantor pos sungguh strategis, dekat dengan pelabuhan yang mendistribusikan barang-barang logistik maupun keluar Kota Tegal ya. Jadi menopang perekonomian pada waktu itu di sepanjang pantai utara Jawa. Jadi di sini terlihat bahwa fungsi-fungsi bangunan memiliki orientasi yang strategis untuk membackup peran dari Kota Tegal sendiri sebagai kota bahari yang ditetapkan sebagai kota pangkalan Angkatan Laut pada tahun 1914. Lahirnya Angkatan Laut Indonesia yang cukup ditopang oleh Gedung Makolanal Tegal ini. Ya, Jalasveva Yayamahe, itulah semboyan dari Angkatan Laut yang digelorakan oleh Yosudarso. Di sekitar Taman Yosudarso ada satu bangunan penting lainnya ya, selain posisi gedung bank yang menjadi markas Komando Lanal TNI Angkatan Laut, yaitu kantor pos. Kantor pos besar ini juga menjadi bagian dari konfigurasi bangunan-bangunan sekitar Taman Yosudarso ya. Jadi sampai hari ini, saat ini bangunan itu tetap berfungsi dan tetap dilestarikan menjadi bangunan bersejarah ya, sebagai bangunan heritage yang dijaga keutuhannya, baik interior dan kaca-kaca glass inletnya ya. Baiklah sahabat-sahabat pemerhati arsitektur kota, khususnya bangunan kuno bersejarah ya, masuk kategori heritage. Ini memang Kota Tegal sangat memiliki bangunan bersejarah yang patut dilestarikan. Kita apresiasi pada pemerintah Kota Tegal dan masyarakatnya yang peduli terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Jadi ini sebuah memori yang menjadi media untuk belajar bagaimana sejarah pembangunan dan perkembangan kota itu bisa lestari, bisa berkelanjutan dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat di Kota Tegal sendiri. Oke, selamat. Mudah-mudahan upaya pelestarian bangunan kuno bersejarah di Kota Tegal menjadi satu kebanggaan bagi kita ya, khususnya masyarakat Kota Tegal. Saya sendiri bagian dari warga Kota Tegal yang sudah lama meninggalkan Kota Tegal
sejak 1974 yang saat ini menjadi tukang insinyur yang memperhatikan pada pelestarian bangunan kuno bersejarah heritage dan urban design khususnya bagi taman-taman kota. Fungsi dari pedestrian bagi pejalan kaki adalah agar nyaman dan aman ketika melakukan perjalanan menikmati townscape. Ya, sahabat-sahabat, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa dukung support, subscribe, like and share ya untuk YouTube saya. Kami menghargai sumbangan pemikiran dan support dari sahabat-sahabat semuanya. Oke, salam lestari dan berkelanjutan. Oke, nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.